Oke, sudah saya coba rekam. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya baik. Kita mulai ya. Ya, jadi kita coba diskusikan masalah UAS. Nah, tapi nanti sebelum masuk ke masalah UAS, itu saya coba sedikit demokan yang pernah saya apa? Yang tentang Android ya, yang menggunakan ADT bundle yang pernah saya sharing di grup. Sudah teman-teman coba sebelumnya? Ada kendala untuk mencoba menjalankan ADT bundle-nya yang lebih enteng dibandingkan Android Studio? Nah, kalau belum, nah ini sekalian saya coba demokan. Nanti semoga nanti pas UAS teman-teman bisa pakai ADT bundle yang Eclipse ini ya, yang lebih enteng dibandingkan Android Studio untuk membuat aplikasi Android-nya. Kayak gitu ya. Oke. Pertama, nah nanti UASnya biasanya kayak semester kemarin itu teman-teman nanti tugasnya biasanya akan membuat sebuah aplikasi ya berdasarkan kasus yang ada. Jadi nanti teman-teman coba membuat aplikasinya ya menggunakan ADT bundle yang saya akan coba demokan nanti ini. Nah, nanti teman-teman mengumpulkan code-nya. Nah, code-nya itu biasanya nanti ini kan apa namanya? di di sharing aja lewat Google Drive. Kalau lewat email biasanya ditolak sama sama Google-nya gitu ya. Jadi di sharing lewat Google Drive untuk biar bisa saya periksa untuk codingannya nanti. Nah, itu yang semester kemarin. Nah, kalau uh, ya ada pemikiran saya juga kalau misalkan uh, kelompok itu juga boleh sih gitu ya. Mau bikin kelompok untuk mengerjakannya nanti itu juga bisa juga dilakukan nanti untuk UASnya. Nah, tapi yang saya submit untuk soalnya itu masih mengikuti semester kemarin, jadi ada kasus. Nah, teman-teman membuat sebuah aplikasi menggunakan ADT bundle ya, yang akan saya coba demokan untuk kali ini. Nah, nanti teman-teman puasnya membuat aplikasi menggunakan aplikasi Android tersebut gitu ya. Setidaknya memahami konsep dari pembuatan aplikasi Android. Itu sih ininya ya, uh, tujuannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, biar mempersingkat waktu, mungkin saya coba demokan dulu ya untuk untuk penggunaan dari ADT bundle yang mungkin semoga teman-teman sudah ada yang coba-coba ya. Apalagi bagus kalau bisa menggunakan Android Studio. Nah, ini bagi yang apa namanya uh, yang mungkin RAM di komputernya tidak terlalu besar, setidaknya 4 GB itu udah bisa menjalankan ADT bundle dengan baik gitu ya. Kalau Android Studio kan harus lebih besar ya untuk menjalankannya dan lebih berat kalau Android Studio. Nah, untuk yang ini, yang ADT bundle ini lebih ringan. Oke, saya akan sharing aja ininya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, jadi ini, nah kita, oh maaf, salah. Nah ini kita punya
Jadi kalau kemarin saya ngasih link yang untuk download ADT bundle ya, ada untuk Windows, ada untuk Linux gitu ya. Ini kebetulan saya pakai di Windows biar lebih familiar sama teman-teman menggunakan, saya coba gunakan Windows juga. Nah ini kebetulan saya pakainya yang versi 64 bit ya. Nah saya pakai yang versi 64 bit ini. Nah ini teman-teman bisa download. Masih ada nggak linknya di chat? Kalau nggak ada nanti saya kirimkan lagi untuk link downloadnya. Teman-teman nanti bisa download untuk ADT bundle-nya menyesuaikan dengan si Windows-nya ya. Windows-nya 64 bit atau 32 bit, tapi kebanyakan sekarang udah 64 bit ya. Jadi teman-teman ini apa namanya bisa pakai yang 64 bit kalau Windows-nya 64 bit. Nah, kemudian selain ADT bundle ini saya juga pernah sharing harus install Java dulu gitu ya. Harus install Java untuk ininya, untuk apa? Untuk menjalankan si Eclipse-nya butuh Java. Nah, JDK itu teman-teman bisa download di sini. Bisa teman-teman ketikkan gini aja, Java download itu juga boleh gitu ya. Nah, nanti yang ini JDK aja ya. Java JDK download. Nah, ini yang dari oracle.com ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman kalau pakai Eclipse ini pakai yang versi yang agak lamanya ya. Pakai yang versi 8 ya. Versi 8 ini nih. Nah, ini yang JDK download ini. Nah, ini teman-teman bisa download di sini. Kemudian diinstal. Installnya tinggal klik aja. Nanti kalau sudah dia akan, kalau teman-teman cek dari command prompt, itu nanti yang penting udah bisa install, bisa menjalankan Java seperti ini gitu ya. Nah ini, atau Java seperti ini, tandanya sudah berhasil install Java-nya. Nah biasanya nanti si Eclipse ini akan mencari sendiri di mana Java-nya. Perlu ada beberapa settingan sebenarnya ya, yang harus teman-teman setting. Tapi itu banyak kok di internet untuk settingnya ya. Nah, jadi install Java, coba teman-teman nanti install. Kemudian untuk yang ininya, yang ADT bundle-nya ini, teman-teman tinggal ekstrak aja. Kalau sudah di-download, tinggal diekstrak. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah saya ekstrak. Nah, pastikan biasanya taruh dari folder yang hasil ekstrak ini, jangan jangan di nama folder yang ada spasinya. Nah, biasanya kadang nanti bermasalah untuk pembacaan SDK-nya ini. Ya, jadi jangan naruh yang misalkan lokal disk D kayak saya contohnya ya, lokal disk D, kemudian ada naruhnya di satu folder misalkan. Nah, ini kayak gini nih nggak bisa nih, misalkan Pro Evolution Soccer, ini kan ada spasi. Nah, jangan ditaruh di dalam folder itu gitu ya. Nah, taruh aja di luarnya, misalkan di D atau di C gitu ya. Nah, taruhnya di situ. Atau paling aman sih kalau dibikin dua partisi, taruh di yang di root-nya gitu ya. Di root dari drive tersebut. Nah, oke, udah. Nah, kalau ADT bundle ini teman-teman tidak perlu install lagi. Dia sifatnya portable, jadi kalau teman-teman klik di bagian Eclipse ya, nah Eclipse ini, nah ini ada yang eclipse.exe-nya.
ya, yang ada gambar warna ungu ini. Nah, ini yang teman-teman jalankan. Oke, nah ini saya sambil jalankan. Nah, ini dia lebih ringan kalau kita ingin membuat aplikasi Android ya. Nah, ini workspace-nya. Ini teman-teman harus ingat aja ini di sini ya. Ntar ada yang masuk lagi nih. Oke. Nah, ini teman-teman diingat aja untuk ininya ya. Workspace-nya posisinya di mana. Kalau saya di C user Asus workspace. Jadi nanti semua codingan akan masuknya ke sini. Biasanya akan dibuat default atau kita juga bisa arahkan ke tempat lain. Tapi kita bisa, kalau saya sih saya terima defaultnya aja di sini. Oke. Nah ini sudah jalan. Nah, tampilan awal dari Eclipse dia seperti ini ya. Apa tampilan Eclipse-nya nanti di sini ada paket Explorer, di sini editornya, di sini outline-nya nanti ya. Oke, nah ini teman-teman juga bisa lihat kalau ADT bundle ini enaknya dia sudah ini sudah ada SDK Manager dan Android Virtual Device Manager. Ya, kalau SDK Manager ini yang gambar ada anak panah ke bawah, yang hijau ada anak panah ke bawah ini, ya. Nah, ini untuk melihat SDK Manajernya. Dan teman-teman, kalau pakai yang bundle ini, teman-teman nggak perlu ngupdate-ngupdate lagi, gitu ya. Ini sudah terinstall yang versi berapa nih yang terinstall di sini. Nah, ini. Mana ya? Sebentar. Nah, ini yang udah terinstall itu yang versi 4.4. Nih, Android versi 4 ya, udah Android yang API 20 ini ya. Jadi agak lama sih ya, tapi cukup lah kalau kita pakai di HP yang sekarang masih support gitu ya. Karena udah di atas 3 itu biasanya API-nya nggak jauh berbeda. Nah, ini udah diinstal, jadi kita nggak perlu install lagi gitu ya, nggak perlu install lagi gitu nggak perlu, kita bisa langsung pakai nanti. Nah, terus yang kalau sudah, nah ini kita bisa langsung, kalau ini sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung bikin codingan gitu ya di dalam Eclipse ini untuk membuat aplikasi Android, dan kita juga bisa nanti membuat Android virtual device-nya. Jadi kayak bikin simulatornya ya, simulator HP Android. Nah, cara bikinnya di sini, Android Virtual Device Manager. Nah, ini kalau ini diklik, ya. Udah diklik belum ya? Ini. Oh, oke. Nah, ini. Nah, ini ada Android Virtual Device Manager. Nah, ini untuk membuat simulator atau handphone, simulator handphone ya, di dalam uh, di dalam ini kita nih, di dalam ADT ini ya, di dalam Windows kita lah kalau di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa langsung create di sini ya. Create, misalkan saya kasih nama Android 20 karena tipenya 20 gitu ya. Nah, ini device-nya. Nah, ini device-nya teman-teman bisa pilih mau yang berapa inch besarnya.
Saya pilih yang berapa inch ya? 4 inch lah, biar nggak terlalu besar ya. 4,7 inch. Nah, ini targetnya. Nah, ini Android API level 20, Android 4.4 ya. Oh, ini CPU ABI-nya harus diinstal dulu nih kayaknya nih. Oh, targetnya udah ada. Oke. Oke, ini saya cancel dulu ya. Kita harus install kayaknya. Oh, yang ini. Nah, ini untuk install ininya. Apa namanya? Eh ini nih yang ininya ya, apa tadi diminta image-nya ya. SDK platform udah. API 20 mana ininya ya? Oke, sebentar. Ini harusnya ada ininya. Sebentar. Hmm, oh ya ini kayak sebentar ya. Ini saya install dulu sebentar ya. Ini harusnya ada seperti ini nih, Intel X86 Atom gitu ya. Jadi sistem image-nya dia belum terinstall di sini, baru terinstallnya S3 platform. Oh ini kayaknya teman-teman kalau pakai yang ini harus ini nih, apa namanya? Harus install yang ininya ya, harus install sistem image-nya ya. Kalau yang Windows 32 inch, 32 bit ya. Ini saya ada dua nih ininya. Ini yang ini kita lihat sebentar ya. Ini biasanya sih udah lengkap nih yang ini yang biasa saya sering pakai kalau di kampus saya pakainya yang ini. Nah, ini sistem image-nya tuh udah ada nih. Android. Nah, ini dia. Kalau yang ini dia kok belum ada ya? SDK. Oh iya. Iya nih.
Ini yang kalau yang 64 bit saya malah nggak ada nih ininya nih. Bentar, saya SDK. Nah ini sistem image nggak ada dia. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti ini aja saya contohkan untuk membuat aplikasinya dulu aja ya. Nah ini nanti uh, sambil saya coba lengkapin nanti untuk yang ininya. Bikin Android virtual device-nya ya. Nah, nah jadi saya akan coba untuk membuat sebuah project Android yang baru ya. Nah ini dari file new, maaf, file new, kemudian pilihnya kalau di ADT bundle Eclipse ini Android application project ya. Kalau nggak ada bisa ke other, teman-teman bisa ke other, nah ke Android, nah ini pilih ke Android application project ya. Nah kalau udah ada di depan, yang file new, nah ini Android Application Project bisa teman-teman pilih ya. Nah ini untuk ininya penamaannya, application name-nya misalkan saya kasih nama latihan 1 ya. Project name-nya latihan 1. Nah, paket name-nya mau bawaan ini boleh, mau diganti sesuai misalkan saya ganti gini ya. hasilcom.si.umb.ac.id misalkan gitu ya. Nah, ini juga boleh. Contohnya aja gitu ya. Kemudian minimum require SDK-nya berapa? Tadi kita versi 20 ya. Yang ini KitKat gitu ya, yang 4.4 atau API 19 lah. Gitu ya. Ntar ada yang masuk lagi nih. Oke. Balik lagi ya. Minimum require SDK-nya sekian. Saya pakai API 19. Target SDK-nya itu saya pakai yang Android API 20 aja ya. Kemudian compile with-nya API 20. Temanya HoloLight with Dark Action Bar. Ini aja ya. Oke. Kemudian ini sudah saya lengkapin seperti ini. Kemudian next. Oke. Custom launcher icon. Oke. Create activity. Oke. Create project in workspace. Oke. Saya next ya. Nah, ini untuk pemilihan ikonnya. Ini saya terima default aja biar cepat. Ya. Background color-nya juga saya putih aja belakangnya. Saya next. Nah, kemudian untuk membuat activity, saya pilih yang blank activity aja. Ya. Oke. Next. Nah, ini nama activity awalnya. Itu main activity. Ini saya terima default aja. Kemudian saya finish. Oke. Oke, ini sedikit makan waktu. Tapi nggak terlalu lama ya. Oke, nah ini udah. Oke, ini kita sambil nunggu. Nah ini tampilannya. Kalau di Eclipse ya, yang ADT bundle tampilannya dia seperti ini. Ya. Nah ini sebenarnya
kita ini ya nih, apa namanya, dimudahkan dengan menggunakan IDE ini ya, apalagi di Android Studio ya, yang sudah support banyak layout ya. Kalau ini kan layoutnya baru beberapa nih, ya. Nah ini yang ada di sini layout-layoutnya yang di dalam ADT bundle. Ntar ada yang masuk lagi. Nah ini bisa kita besarkan ya di sini. Nah defaultnya dia sudah ada satu hello world gitu ya. Nah ini dia, kalau ini yang tampilan secara user interface-nya gitu ya. Nah kalau pengen rubah ke tampilan XML-nya, teman-teman bisa rubah di bagian sini nih ya. Yang ada graphical layout dan ada activity_main.xml. Nah, kalau yang XML-nya dia seperti ini. Nah, defaultnya kalau yang menggunakan apa namanya ADT bundle Eclipse ini dia relatif layout. Ya, jadi bisa kita klik and drag gitu ya. Nah, ini ininya. Apa namanya? Tampilannya, graphical layout-nya dia seperti ini. Nah, kalau kita mau masukin sesuatu, kita tinggal klik and drag aja. Misalkan saya pengen masukin ini ya, mau masukkan sebuah plain text gitu ya yang bisa dimasukkan. Ini saya tinggal klik and drag ke sini. Ya, ini. Oh, ini ada masalah apa nih? Oke. Ya, ini saya hapus dulu sebentar. Oke. Oke. Contoh misalkan saya mau nambahkan teks seperti ini lagi aja dulu ya. Ini text view. Saya coba tarik ke sini. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini ininya text view. Mau kita ganti namanya. Bisa lewat properties yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Atau bisa juga kita klik kanan di sini. Kemudian edit text. Gitu ya. Bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Kemudian kita edit di sini. Misalkan ini teks tambahan. Oke. Nah, nah tiap komponen ini dia punya ID ya. Kayak yang ini teks tambahan ini teman-teman bisa lihat ID-nya text view 2. Kalau yang ini ID-nya text view 1 gitu ya. Punya ID masing-masing. Misalkan nambahkan button juga ya. Ini button saya tambahkan. Taruh di sini misalkan. Ya. Nah, ini uh, ada ID-nya juga button 1. Ya. Teksnya juga kita bisa ganti button misalkan klik gitu ya. Oh, di sini. Oh, dia di sini nih ininya nih. Di ininya ya, di dalamnya klik. Nah, ini. Oke.
ada ini ya, ada yang sebentar ya. Oke. Nah, ini tinggal klik and drag. Kalau di sini menggunakan relative layout ya, kita bisa klik and drag. Mau ditaruh di sini bisa, taruh di tengah-tengah sini juga bisa, gitu ya. Kita bisa klik and drag kalau kita pakainya relative layout. Nah, itu udah dibahas tuh sebelum di awal-awal ya, tentang layout itu sudah ada di modul. Nah, ini bisa nanti teman-teman coba nanti. Nah, kemudian ini yang text field ini agak sedikit masalah nih. Kalau ini saya coba tarik ya, dia ngomongnya apa sih? Saya coba taruh di sini. Nah, exception. Ngomongnya apa dia ya? Input type or a hint. Oh, oke. Okay. Dia minta input type. Nah, ini masalah nih kalau ininya ya. Dia minta ditambahin gini nih. Nah, gini. Oh, nggak mau juga. Oke, sebentar ya. Windows, show view, error log. Ini nih ini agak sedikit masalah ya pas naro ini ya nih, naro plain text, naro ini ya, mau naro input ya. Oke, sebentar ini. Oke, ini hardcode nggak masalah. Ini kalau saya hilangin dia bener lagi nih. Agak ini nih. Nah, ini bisa lagi ya. Tapi kalau kita masukkan ini, oke. Coba saya masukkannya secara ini ya, secara apa namanya, manual aja di sini. Begini, edit text, ya.
Oke, coba saya tambahkan gini. Oh iya, dia ada exception nih. Error lognya dia di mana ya? Oke, ini ada bug dari ininya sih ya. Seharusnya dia nggak seperti ini. Maksudnya nggak muncul ketika kita menambahkan ini ya, plain text ini untuk input, itu harusnya dia nggak memunculkan seperti ini. Ya, ada ininya gitu ya. Ada apa namanya? Ada apa? Muncul ini ya, muncul text box-nya lah ya gitu. Jadi kita bisa nginput sesuatu, nanti kita lakukan inputan, terus kita proses gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di situ gitu. Nah, ini apa namanya? Eh, edit text-nya kenapa bermasalah di sini ya? Harusnya sih enggak nih. Oke. Nah, oke nanti saya coba ini ya, coba cari kenapa masalahnya di sini. Nah, tapi untuk desain itu sebenarnya teman-teman nggak perlu repot-repot ya. Tinggal teman-teman klik and drag. Biasanya yang banyak dipakai itu di form widget ya, kayak button, progress bar, seek bar gitu ya, radio button, kemudian teks paling yang akan ada di UAS yang ada di sini aja dulu gitu ya. Jadi nanti teman-teman coba desain. Nah, kemudian kita bisa menambahkan yang namanya codingannya gitu ya. Contoh misalkan, saya kalau klik button ini gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai ini nih melakukan koneksi dengan kode programnya. Nah, jadi kita di sini untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di sini dengan kode program, kita perlu deklarasikan dan kita perlu hubungkan dengan kode programnya. Nah, contohnya di sini. Kita misalkan pengen pakai yang ini ya, ini teks tambahan atau di sini ID-nya TextView 2. Nah, kita perlu buat sebuah di sini ya, di atas satu buah variabel ini deklarasi komponennya yang ada di komponen deklarasi komponen yang akan digunakan gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya menggunakan yang ini. Ini adalah komponen namanya TextView komponennya. Nah, di sini saya perlu bikin satu TextView, misalkan txt1 gitu ya. Nah, ini.
Ini ada merah-merah. Nah, ini merah-merah, biasanya kita harus import ya. Jadi kalau di sini teman-teman coba lihat di bagian import ini, yang atas ini ya, kan ada tanda plus ini, kalau diklik dia akan uh, menampilkan secara keseluruhan importnya apa saja gitu ya. Nah, ini merah karena dia belum diimport kelas text view ini. Nah, cara paling gampang di dalam Eclipse itu ada fitur untuk memudahkan kita mencari kelas apa gitu ya. Asalkan kita menulisnya benar, biasanya nanti di Eclipse itu akan memberikan suggestion, saran, mau diapakan yang merah ini gitu ya. Caranya tinggal disorot aja yang merah, nanti akan muncul ininya nih, suggestion-nya ya. Ada Edge Quick Fix Available gitu ya. Kita mau ngapain? Nah, kita pilih yang import aja nih. Karena kita pakai yang text view dari Android.widget. Jadi yang ini yang kita pilih, yang nomor pertama. Import text view Android.widget. Kalau ini nggak muncul, kemungkinan besar teman-teman salah nulis text view-nya. Ya, text view-nya ditulisnya T-nya besar, X-T-nya kecil, kemudian P-nya besar. IEW-nya kecil gitu ya. Jadi di sini diklik. Nah, nanti akan muncul ini import secara otomatis text view. Nah, gitu ya. Nah, ini kita udah deklarasi. Kemudian button kita pengen pakai sama. Button, nah di sini nama variabelnya button 1 misalkan gitu ya. Oke, nah ini merah nih sama ya. Disorot, diarahkan kursor dari mouse ke sini, kemudian import button Android.widget. Nah, udah. Nah, untuk menggunakannya, nah ini kita perlu definisikan di sini. Dia di oh maaf, ini komentar aja ya. Kita definisikan dengan ID komponen yang ada di UI gitu ya. Contohnya yang txt1 ya, kita hubungkan dengan yang ID-nya ini ya, TextView 2 gitu ya. Oh, ini jangan txt1, nanti jadi ini ya, txt2 aja ya. Oke, txt2 sama dengan, nah ini kalau belajar Java dulu namanya casting gitu ya. Di casting kita find view by ID ya. Sebentar. It's oh. Oke, sebentar ya. Ya, ini kita bisa gini, find view by ID. Ini, nah di sini ada, kalau teman-teman lihat ya, di dalam Android itu ada kelas yang namanya kelas R ya, R.java ini. Nah, ini yang menghubungkan antara si codingan dengan yang XML yang ini gitu ya. ID semuanya ada di sini nanti ya. Nah, ini. Nah, ini jadi kita
r.id.text Q2 ya. Nah, kemudian button 1 kita juga bisa lakukan seperti ini. Pasting juga ke button. Ini metodenya funView by ID r.id.button 1 gitu ya. Nah, dengan begini kita sudah bisa menggunakan text 2 dan button 1. Ya. Nah, jangan lupa di-save. Nah, kalau udah, nah kita bisa gunakan nih. Misalkan kita pengen rubah gitu ya. Teks 2 itu ketika pertama kali dijalankan, dia nggak munculnya ininya bukan ini teks tambahan, tapi misalkan kita bisa setting seperti ini, teks 2 dot set text gitu ya. Set text, misalkan di sini kita set, misalkan tadi kan ini set tambahan, misalkan kita rubah jadi ini teks 2 gitu ya, kita rubah jadi seperti itu. Nah, ini ketika ini dijalankan nanti di simulator, dia akan menjalankan yang ini akan langsung otomatis dirubah. Jadi ini teks 2 gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, itu ininya apa namanya? Ini yang sederhananya ya kalau kita membuat programnya, jadi di codingannya semua di sini. Nah, begitu juga kalau kita pengen menambahkan event ya. Jadi kalau misalkan si button ini diklik, ini akan berubah nih. Ini teks ini yang teks ini akan berubah sesuai nanti yang ada di codingan ya. Nah, itu kita menambahkan event nanti di sini ya. Contoh eventnya ya. Ini misalkan button 1 ya. Nah, ini set on click listener ya. You on click. Nah, gini. Ini saya cepet-cepetin dulu aja ya untuk listener, nanti saya jelaskan terpisah nanti. Oke, add unimplemented methods gitu ya. Nah, ini muncul di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti ini. Ketika si button itu diklik, ya ini namanya eventnya nih. Kita membuat listener. Nah, ini listener itu ada banyak macamnya gitu ya. Nah, ini kebetulan di sini nanti yang teman-teman harus akan buat adalah yang on click listener. Jadi ketika button itu diklik, dia akan melakukan apa gitu ya. Nah, melakukan apanya itu ditulisnya di dalam metode on click ya. Dalam metode on click. Nah, di sini bisa teman-teman tuliskan seperti ini. txt2 dot set text ya. Nah, misalkan di sini dirubah. Nah, misalkan ditulis ini, button sudah di ya. Nah, ini akan jadi kalau nanti ini dijalankan ya, ini teks tambahan ini jalan gitu ya, dia pertama akan dirubah dulu. Ntar ada yang masuk kayaknya. Nah, pertama akan dia dirubah dulu menjadi text2.setText, ini text2 gitu ya. Kemudian kalau button kita klik ya, button ini kita klik, maka dia akan berubah menjadi button sudah diklik ya, tulisan yang di sini. Nah, kayak gitu.
Ya, itu contoh event. Nah, nanti teman-teman akan membuat untuk UASnya kasusnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini nanti saya bikinkan lagi nih satu ininya ya, satu aplikasinya. Ini di sini ada sedikit masalah nih untuk menambahkan yang text field. Nah, ini saya perlu nyari lagi. Soalnya biasanya saya udah lama nggak pakai ini, ya. Kalau teman-teman yang ada atau pakainya Android Studio juga boleh aja gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau mau pakai ini lebih ringan aja, jauh lebih ringan dibandingkan kalau pakai yang inian ya, pakai yang apa, Android Studio. Kalau pakai yang ini dia lebih enteng gitu. Nah, nanti UASnya kayak gini. Jadi teman-teman nanti diminta membuat satu aplikasi masih sederhana, ada penambahan event. Nanti event saya jelaskan lagi ya untuk masalah event. Nah, ini nanti kira-kira seperti itu dulu gitu ya untuk eventnya. Oh, untuk contoh nanti ada kasusnya apa. Nah, itu kasusnya apa, saya akan kasih waktu 3 hari untuk ininya, untuk biasanya 3 hari ya. Kalau perorangan itu saya kasih waktu 3 hari untuk membuat programnya, karena cuma ada 2 kasus, jadi nggak terlalu susah juga. Saya rasa teman-teman logikanya akan mudah gitu ya, nggak susah kayak gini. Nah, nanti dikumpulkan saat ini, saat UAS. Biasanya saya kasih 3 hari sebelum UAS. Jadi teman-teman itu kan nanti ujian itu kan tanggal 5 ya, minggu lagi ya. Tanggal 5 ujian. Nah, jadi nanti saya akan kasih hari Jumat, gitu ya. Jadi teman-teman coba kerjakan mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya, pas tanggal 1 saya kasih ininya nanti. Mau tanggal 1 atau tanggal 2? Apa mau sekarang aja? Sekarang aja, Pak. Sekarang aja ya. Ya nanti saya kirim. Ya ini teman-teman, saya mau diskusi dulu. Teman-teman mau ngerjain sendiri atau mau kelompok? Kelompok aja, Pak. Pak, kelompok, Sendiri, Pak. Pak. Sendiri, Pak. Sendiri. Kelompok, Pak. Kelompok aja. Pade, jangan gitu deh. Kelompok, Pak. Nah, kalau Sendiri, kelompok, Pak. Sendiri. Pak, kelompok, Pak. kenapa? Saya kalau sendiri suka Kalau- pusing gitu, Pak. Solo aja, Pak. Sendiri, Pak. Kelompok Pak, kelompok Pak. Laptop saya suka Kalau meledak-meledak gitu, Pak. kelompok harus ada presentasi nanti. Boleh Bedanya gitu. presentasi. Ya, sendiri, Pak. Pak Junet, Kalau rumahnya kelompok jauh, Pak. ada presentasi. Kenapa? Kelompok aja Pak, laptop saya nggak kuat Pak. Iya, Pak. Kelompok aja, Pak. Iya, Pak. Satu Kelompok kelompok 11 Pak, orang, Pak. kelompok. 3-4 Kalau orang ya, kelompok, iya kalau kelompok nanti ada presentasinya gitu. Kalau sendiri nanti selesainya sampai tahun baru tahun depan lagi Pak. Kenapa? Iya, ngerjainnya setahun. Kan tahun depan baru ngumpulin. Ya Iya kan? gitu Pak. Iya maksudnya kan saya kasih, kalau nggak sekarang besok gitu ya. Uh, ngumpulinnya ya pas nanti UAS gitu, tanggal 5 gitu. Iya Pak, Pak, kalau boleh Pak. sendiri ngumpulin source-nya doang, Pak. Iya, kalau sendiri nanti ngumpulin source-nya sama capture-annya aja gitu. Gimana? Ya saya Sendiri, Pak. Saya sendiri aja dah. dari teman-teman gimana, resource-nya gimana? Apakah laptopnya mumpuni untuk menjalankan ini? Ini saya soalnya baru nyoba yang ADT bundle yang udah lama gitu ya. Ternyata yang versi yang terbarunya ada sedikit masalah gitu. Nah, kayaknya harus, kalau yang jalan lancar itu yang Windows 32 bit. Jadi kalau mau install Java-nya yang 32 bit, yang nanti downloadnya yang 32 bit. Itu inian apa?
udah lengkap semuanya gitu ya. Kalau mau gitu, nggak perlu download lagi. Nah, gimana? Sekarang teman-teman gimana? Kalau bisa bisa ngejalanin yang setidaknya yang ADT bundle ini bisa ngejalanin di laptopnya, ya berarti kalau mau sendiri-sendiri boleh. Pakainya kelompok aja deh, Pak. Kelompok ya, Laptopnya, Pak? Pak. Kelompok aja. Ya, Pak, kelompok aja, Pak. Kelompok aja gitu ya. Nah, berarti nanti tanggal 5 presentasi gitu ya. Pas ujian gitu. Jadi bikin apa, apa dipresentasin aja gitu. Nih kita udah bikin loh kelompok gitu. Kayak gitu. Ya. Gimana? Kelompok Ya, boleh lah, Pak. gitu ya. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi nanti mungkin mulai besok saya kirim soalnya ke teman-teman. Nanti paling bikin kelompoknya mau sekarang apa nanti di grup aja? Di Di grup grup aja aja kali. kali, Pak. Soalnya Di kan grup aja, Aja Pak. ya. dan belum ada Berarti yang belum kelompoknya yang itu ikut, Pak. kenapa? Ada yang nggak ikut mungkin, Pak. Ikut Google Meet. Jadi nanti Oh ya. nggak butuhkan Oke, kelompok. ya nanti di grup aja ya. Maksimal 3 orang ya. Ini kan kita cuma saya lihat itu pesertanya cuma ada sekitar 20-an orang. Ya, nggak banyak yang mata kuliah ini. Jadi nanti maksimal 3 orang gitu ya. 3 orang. 3 Ya, orang. maksimal 3 orang. Maksimal gitu ya. Cepet-cepetan pencet aja. Cepetan ngelis. Kok kemarin tuh sama cewek mana? Karawang. Ya ini aja apa namanya? Cari temennya aja gitu. 3 orang nanti presentasi pas saat ujian nanti. Gitu ya. Oke? Gitu aja. Iya, oke, Pak. Berarti Oke, Pak. Oke. hanya di hari pas UAS hari presentasi gitu, Pak. Iya, mulai besok ya saya kirim soalnya ke teman-teman nanti pas UAS presentasi nanti. Oke? Berapa, Pak? Kelompok apa? Satu kelompok? Oke, baik, Pak. 3 orang, 3 orang. Maksimal 3 orang. 3 orang. Maksimal. Oke. Mau berdua boleh. Mau sendiri juga boleh. Iya, Pak. Tapi karena Kritis. kelompok harus presentasi tapi nanti. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke? Baik, Pak. Nah, ini nanti saya akan coba nanti kapan hari apa nih nanti saya coba demokan lagi yang masalah ininya nih. Ini saya coba perbaiki dulu yang di sini. Nah, teman-teman sambil coba aja nanti bisa sambil saya jelaskan yang bagian eventnya gitu ya. Ini sambil saya download karena biasanya butuh waktu lama nih untuk download image-nya lumayan besar ya. Nah, ini nanti kalau nggak besok atau lusa ya, sekalian nanti saya jelaskan yang bagian eventnya, karena itu akan ada nanti. Gitu ya. Oke? Nanti kita diskusikan lagi untuk penjelasan eventnya sambil teman-teman coba install yang ininya, yang Eclipse-nya gitu ya, ADT bundle. Nah, atau kalau mau pakai Android Studio juga nggak masalah. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum ini? Cukup, Pak, cukup. Ya, nanti 2 atau 3 hari lagi saya akan coba jelaskan yang masalah itu ya, masalah event.
Nah, nanti teman-teman bisa melihat merujuk ke situ nanti. Oke? Soalnya Oke, Pak. dikirim Ya. kapan, Pak? Kenapa? Soalnya kapan dikirimnya? Besok ya. Besok, Pak. Saya Ya. kirim besok. Mulai malam ini nanti saya buat ininya ya, grupnya ya. Ya. Teman-teman Makasih, Pak. ngelis, nanti saya bikin ininya dulu, nanti teman-teman mulai ngelis ya. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ayo sama-sama kita ini dulu yuk sambil inian apa namanya? Kita foto dulu buat bukti inian aja. Nyalain kamera, Pak. Iya, boleh. Jidan makin ganteng aja. Udah lama nggak ketemu kan pada Iya nih Pak. ganti background dong, ganti background. Ada inian background sekarang di ini ya, di Google. Hebat nih, udah kayak Zoom lama-lama. Lama-lama berbayar. Ya, yang ini aja deh. Santai aja deh. Oke. Oke, kita bentar, kita foto dulu ya. Anwar, Valorantnya close dulu, Anwar. Tahu Anda. Oke, sebentar. Oke, kok aneh, nggak muncul. Nah, nih. Oke, sebentar ya. Saya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya. Nanti besok saya kirimkan ininya. Kirimkan soalnya. Nanti apa namanya? Sambil teman-teman bikin kelompok ya. Baru nanti saya jelaskan yang eventnya. Karena nanti sampai event. Cara membuat event nanti. Membuat event sederhana untuk UASnya. Oke? Oke, mungkin sampai di Oke sini Pak. dulu ya. Untuk pertemuan meeting malam ini, mohon maaf mengganggu liburannya. Lagi pada liburan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak Pak. Liburannya di rumah masing-masing ya. Oke lah. Kalau gitu mungkin saya cukupkan dulu. Nanti ini saya share video iniannya. Mungkin bagi yang nggak datang hadir di sini bisa lihat, dan juga yang teman-teman di sini bisa sambil inian ya. Apa namanya? Bisa sambil mereview lagi. Oke? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama.